Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathul Indriana, NIM 0503 15257, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas satu mata kuliah visual analisis dan visualisasi data. Berikutnya saya akan share screen dulu terlebih dahulu. Baiklah, pada video ini kita akan melakukan tiga langkah dalam pengerjaan soal, dan ini adalah soal yang sudah disediakan oleh UT. Berikut data juga sudah disediakan dalam bentuk Excel. Nah, ini ada tiga langkah yang akan kita kerjakan. Di sini sudah terdapat data jarak yang ditempuh oleh kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh mobil. Nah, di sini kita akan melakukan tiga hal. Pertama, menghitung statistik kecepatan data kecepatan dan jarak mobil. Yang pertama, dari data yang ini, rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi jarak yang ditempuh oleh mobil. Langkah kedua, nanti kita akan diminta membuat visualisasi data, ya, scatter plot, data kecepatan dan jarak, kemudian interpretasi scatter plot yang diperoleh, yang berikutnya histogram dan untuk data kecepatan mobil, serta interpretasi histogram yang diperoleh. Nanti kita akan membuat histogramnya terlebih dahulu, baru scatter plotnya. Langkah ketiga, kita diminta untuk menghitung koefisien sekeragaman nilai Thomas. Ya, sudah tertera di sini. Baik, langkah pertama kita akan langsung masuk ke R Studio terlebih dahulu. Kita akan tampilkan dulu R Studio-nya. Baiklah, ini adalah tampilan R Studio. Lalu pertama-tama kita akan memasukkan dulu ya semua data-data secara manual dengan cara mengetik satu persatu, ya seperti ini. Hmm. Masukin data semua ini ya sampai 50. Tapi kalau kita lakukan itu akan buang-buang waktu. Jadi kita sudah siapkan datanya yang sudah kita ketik sebelumnya. Jadi kita tinggal copy copy kopas aja ke sini ya. Oke, pertama kita masukkan dulu datanya seperti ini lalu enter. Ya, datanya sudah masuk ya. Lalu berikutnya kita masuk ke rata-rata kecepatan mobil dan rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Cara menghitung rata-rata dengan menggunakan perintah min ya seperti ini. Lalu kita hitung rata-rata kecepatan. Nah, ini adalah rata-rata kecepatan ya 17,5. Lalu kita hitung rata-rata jarak dengan perintah yang sama yaitu min jarak ya. Lalu kita ketik jarak ya. Karena kita menghitung rata-rata jaraknya. Di sini kita dapat rata-rata kecepatan 17,5 dan jarak 42,8. Lalu kita hitung standar deviasi rata-rata jarak menggunakan SD ya atau SD. Menggunakan ya. Berikut adalah hasilnya ya. Nah, untuk nomor satu soal ABC sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor dua. Jadi kita masih menggunakan tabel nomor satu di atas tadi ya. Sekarang kita akan membuat scatter plot dan histogram. Ya, kita kerjakan. Di sini menekan Shift dan Enter ya. Jadi tekan Shift dan Enter biar tutup kurungnya ikut ke bawah. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita enter. Ya, berikut adalah scatter plotnya ya. Jadi di sini main ini yang menghasilkan ini ya. Ya, lalu XLF ini untuk memberikan data kecepatan dalam kilometer per jam. Yang ini ya, yang di bawah ini. Yang artinya ini 20 kilometer per jam, 40, 60, 80, dan 100. Lalu ini YLab ini atau YLab. YLab untuk memberi data jarak dalam meter yaitu 20 meter, 60 meter, 100 meter. Kemudian kalau ini adalah color, kita pilih 19 jadi warna biru dan PCH-nya plotting karakter 19. Sebenarnya banyak ya plotting karakter kita, tapi kita jadi scatter plot ini nih menghubungkan antara jarak dan kecepatan. Jadi semakin jauh, semakin tinggi kecepatannya, maka semakin jauh pula titik-titik ini akan menyebar. Begitu.
Oke, itu soal nomor satu ya, udah selesai kita kerjakan. Berikutnya kita akan masuk ke soal nomor dua. Kita masih berdasarkan pada tabel satu di atas. Kita akan membuat sketcher plot ya. Kita kerjakan. Untuk perintah histogram sudah selesai ya, tinggal kita enter aja. Ya, ini adalah hasilnya. Untuk main ini, untuk menghasilkan ini ya, sama seperti tadi yang bagian scatter plot, Xlab kecepatan dalam kilometer per jam yang ini. Jadi ini 20, 40, 60 kilometer per jam. Lalu frekuensi ini seberapa sering atau seberapa banyak untuk ini kecepatan rata-ratanya 20 kilometer per jam ya, paling banyak di sini frekuensinya enggak yang artinya mayoritas model bergerak dengan kecepatan rendah ya, hanya 20 kilometer per jam. Ada juga yang 40 kilometer per jam tapi sedikit. Begitupun yang 100 sampai hingga 200 kilometer per jam. Jadi untuk soal nomor 2 C dan D udah selesai. Lanjut kita akan ke soal nomor 3 ya. Kita akan diminta untuk menghitung koefisien. Pertama kita masukkan dulu datanya ya. Nah, ini datanya sudah kita masukkan. Gimana sih caranya?